Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya MD Kiferdiansyah. Eh, di sini saya akan memaparkan materi mengenai konflik yang dimana ini merupakan video keempat saya di mata kuliah manajemen dan resiko bisnis. Eh, di- Sebelum naik ke materi, kita akan apa dulu nih pengertian konflik. Jadi konflik itu menurut Dubrin AJ, konflik dalam konteks yang digunakan mengacu pada pertentangan orang atau kekuatan yang menimbulkan ketegangan. Hal ini terjadi ketika dua pihak atau lebih individu atau kelompok organisasi memahami tujuan atau peristiwa. Sedangkan menurut Egan and Jane, konflik diartikan sebagai ketidaksepakatan mengenai tujuan atau cara mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dipandang sebagai eksitasi simultan dari dua atau lebih motif yang tidak sesuai. Pendekatan rutin lainnya terhadap konflik adalah seseorang menghalangi orang lain untuk mencapai tujuannya. Seseorang mungkin menyadari adanya konflik dengan rekan kerja dan ingin menyelesaikannya, namun eh, terhalang oleh segan atau gengsi atau keengganan rekan kerja tersebut untuk mengatasi atau menyelesaikannya. Jadi ada beberapa sumber-sumber konflik. Yang pertama itu adalah nilai-nilai, relasi atau hubungan, data, kepentingan, dan struktural. Kita bahas dari konflik menurut nilai-nilai. Menurut Furlong, perbedaan nilai-nilai kehidupan mencakup hal yang berlaku secara umum seperti perbedaan nilai yang bersumber dari agama, kepercayaan, moral, etika, norma, budaya, serta perbedaan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Aturan-aturan spesifik yang mengatur tata tertib cara berorganisasi, ketika nilai yang diyakini oleh pihak yang berkonflik berbeda dengan cara pandang berbeda, perbedaan ini akan menimbulkan konflik gitu. Lalu ada konflik menurut relasi atau hubungan. Trigger atau biasa kita sebut trigger. Trigger atau pemicu dari konflik yang bersumber pada hubungan yang negatif dan buruk di masa lalu ini akan menumbuhkan bibit-bibit konflik serta persepsi negatif atau stereotype. Hubungan yang negatif antara individu atau kelompok ini akan membakar amarah dan menyebabkan konflik. Lalu konflik dalam kategori data. Data merupakan sumber-sumber konflik. Dari data ini dapat berupa data yang tidak benar atau data yang tidak lengkap, perbedaan informasi yang simpang siur, atau dapat berupa interpretasi data yang berbeda, atau data yang terlalu banyak atau sangat kurang. Intinya perbedaan sumber data dapat menjadi pemicu konflik. Lalu penyebab konflik menurut kepentingan. Kepentingan dapat bersumber dari kebutuhan, ya, keinginan, harapan-harapan yang berbeda satu sama lainnya sehingga menimbulkan konflik. Kepentingan ini dapat juga berupa kontestasi kepentingan antar individu atau kelompok baik secara emosional, prosedural maupun substansi. Lalu selanjutnya ada konflik menurut struktural. Konflik secara struktural yang dimaksud adalah konflik yang bersumber dari rasa ketidakadilan, kesewenangan, kompetisi yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Yang menyebabkan individu atau kelompok terusik. Konflik ini dapat saja menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan kewenangan. Lalu ada jenis-jenis konflik. Konflik dapat dibedakan berdasarkan dari isi dari konflik atau konten, di mana individu tidak setuju tentang cara menangani masalah tertentu. Lalu konflik dapat dibedakan menjadi konflik terkait masalah hubungan, relasi atau interaksi,
antar individu di mana individu saling tidak setuju tentang satu sama lain. Lalu konflik atas isi atau konten, di mana dapat meningkatkan motivasi eh, dan merangsang diskusi. Konflik terkait dengan hubungan rasional dapat menurunkan kinerja, loyalitas, kepuasan, dan komitmen, serta dapat menyebabkan individu yang berkonflik menjadi mudah tersinggung, negatif, dan curiga. Menurut Jane dan Mannix, konflik hubungan berasal dari ketidakcocokan antar pribadi. Jadi konflik tugas terkait dengan perbedaan pendapat dan sudut pandang dan pendapat tentang tugas tertentu. Jadi konflik ini timbul karena proses mengacu pada ketidaksepakatan mengenai pendekatan kelompok terhadap tugas, metode, dan proses kelompoknya. Perhatikan bahwa konflik hubungan dan konflik proses bisa berbahaya bagi pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan konflik tugas ditengarai bermanfaat bagi organisasi karena mendorong tumbuhnya berbagai keragaman pendapat meskipun harus berhati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik proses atau hubungan. Menurut Zhonglan, konflik tidak terstruktur mempunyai ciri di mana berbagai pihak yang terlibat tidak terikat oleh aturan serta bersifat impulsif dan emosional. Lalu ada konflik terstruktur sepenuhnya, yaitu di mana konflik ini mempunyai ciri di mana pihak yang berkonflik terikat aturan-aturan norma standar etika tertentu. Lalu ada konflik terstruktur sebagian, di mana mempunyai ciri di suatu pihak tetap mengikatkan diri dengan aturan yang ada, namun terkadang emosi tidak terkontrol. Konflik revolusioner adalah salah satu bentuk ekstrim dari konflik yang tidak terstruktur. Konflik revolusioner ini mencirikan konflik dalam skala besar yang tidak terikat oleh peraturan, waktu, budaya, mitos, atau cara pandang yang sama. Adapun beberapa bagian sumber konflik. Yang pertama itu ada superioritas, ketidakadilan, kerentanan, ketidakpercayaan, dan ketidakberdayaan. Superioritas tingkat individu. Keyakinan rasa superior tingkat individu ini berkisar pada keyakinan abadi seseorang bahwa ia lebih baik daripada orang lain gitu. Jadi merasa hebat dari orang lain. Nah, dari sikap yang umumnya dikaitkan dengan keyakinan ini mencakup rasa keistimewaan, kelayakan, dan hak tingkat kelompok. Rasa superior tingkat kelompok ini mencakup keyakinan bersama tentang superioritas moral, pemilihan, hak dan takdir khusus yang berlaku pada kelompok tersebut. Jadi ada ketidakadilan. Jadi ketidakadilan eh, di tingkat individu. Contohnya penganiayaan yang dirasakan oleh orang lain atau oleh dunia pada umumnya. Pola pikir ini dapat menyebabkan individu untuk mengidentifikasi sesuatu sebagai tidak adil. Dan sangat disayangkan adalah konflik yang ditimbulkan dari rasa ketidakadilan ini sering menyebabkan keterlibatan individu atau kelompok secara tidak tepat dan melakukan tindakan pembahasan yang tidak tepat pula. Tingkat kelompok. Pandangan kelompok atas ketidakadilan mencerminkan keyakinan dalam kelompok bahwa mereka memiliki keluhan yang signifikan dan sah terhadap kelompok lain. Pola pikir ini dapat memobilisasi pemberontakan kolektif yang kuat dan keras, terutama karena persepsi bersama tentang ketidakadilan biasanya meningkatkan identifikasi dan kesetiaan yang dirasakan individu terhadap kelompok mereka. Lalu ada kerentanan. Kerentanan di tingkat individu yaitu keyakinan inti dari kerentanan berkisar pada keyakinan seseorang bahwa ia terus-menerus hidup dalam bahaya. Kerentanan melibatkan persepsi seseorang tentang dirinya sebagai subjek bahaya.
internal atau eksternal yang kurang terkendali atau tidak cukup untuk memberinya rasa aman. Tingkat kelompok, seperti halnya dengan kerentanan tingkat individu, ini hadir dalam pandangan rasa rentan kolektif yang sekali tampaknya tumbuh berkembang di antara kelompok etnis. Ketakutan tentang masa depan adalah penyebab paling umum dari konflik etnis dan sering kali menghasilkan kekerasan yang meningkat. Lalu ada ketidakpercayaan, tingkat individu. Peran dari rasa ketidakpercayaan ini berfokus pada dugaan permusuhan dan niat memfitnah orang lain. Perusahaan bahwa orang lain akan menyakiti, menyalahgunakan, mempermalukan, menipu, berbohong, atau mengambil keuntungan biasanya melibatkan persepsi bahwa kesulitan atau bahaya yang terjadi pada individu tertentu disengaja atau hasil dari kelalaian yang tidak dapat dibenarkan dan biasanya bersifat ekstrim. Ketidakpercayaan tingkat kelompok di perpanjangan dari rasa ketidakpercayaan tingkat individu pada kelompok yang lebih besar, rasa ketidakpercayaan kelompok berfokus secara khusus pada persepsi kelompok pada pihak luar kelompok yang berputar di sekitar keyakinan bahwa yang lain tidak dapat dipercaya dan menyembunyikan dan memfitnah terhadap kelompok. Lalu ada ketidakberdayaan tingkat individu. Adanya keyakinan bahwa tindakan yang direncanakan dilaksanakan dengan hati-hati pun akan gagal menghasilkan hasil-hasil yang diinginkan. Dalam beberapa kasus individu yang memungkinkan menganggap dirinya kurang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Lalu ada tidak tingkat kelompok, menggambarkan pola pikir kolektif tentang ketidakberdayaan dan ketergantungan sejauh mana satu kelompok menganggap dirinya tidak berbudaya mencerminkan penilaian hanya dari kemampuannya. Akan tetapi juga dari apakah lingkungan itu kaya atau miskin dalam peluang untuk kemajuan kelompok. Ada dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik jika tidak dikelola dengan baik eh, akan membawa dampak negatif atau destruktif bagi organisasi. Dan antaranya dapat mengancam keutuhan organisasi dan relasi yang buruk antara personal maupun kelompok dalam organisasi. Konflik destruktif ini akan terjadi jika tidak ada penyesalan, begitu pula jika ada permasalahan dibiarkan begitu saja. Energi positif akan hilang dan berubah menjadi energi negatif yang pada akhirnya baik individu maupun kelompok akan teredukusi sehingga terjadi polarisasi terhadap kelompok dalam organisasi. Dampak positif konflik. Suatu organisasi tanpa konflik kemungkinan akan menjadikan organisasi tersebut apatis. Konflik mengindikasikan adanya keterlibatan, komitmen, dan kepedulian terhadap setiap insan organisasi. Konflik dapat merangsang pembaruan dengan meningkatkan hubungan interpersonal yang harus terus-menerus. Tanpa konflik, tidak orang akan belajar bagaimana cara menghadapi konflik dan menyelesaikan masalah konflik di antara mereka. Terima kasih.